Kamu nih benar-benar neliti ndak? Iya, Pak. Kan kalau talangan itu dapat dulu porsinya. Artinya dia udah bayar lunas. Talangan itu dibayarin dulu sama Bank Mega Syariah yang dana minimalnya itu. Artinya dia udah dapet tuh porsinya. Dia udah tahu tuh kapan dia akan berangkat. Tinggal dia melunasi yang ditalangin tadi. Kan begitu konsep talangan haji. Beda sama tabungan. Tabungan harus nunggu dulu sampai dia minimal baru didaftarkan. Bener nggak begitu? Ya, Pak. Kamu pernah saya ajar nggak, Bang? Pernah Kenapa, Pak? saya nggak? Belum pernah, Pak. Kamu jurusan apa, Bang? Perbankan syariah, Pak. Belajar lagi lah, Bang ya. Tentang perbankan ya, Bang ya. Iya, Pak. Selanjutnya, ini kekeliruan kamu yang keberapa tuh? Yang kelima tuh berarti ya. Kalau sampai keliru yang keenam nih nggak lulus nih, Bang, sama saya nih. Jatah keliru saya itu 6. Kalau keliru 5 masih lulus, tapi kalau keliru 6 nih udah nggak lulus nih. Selanjutnya, tadi. Aduh, nah, abang nih. Nasabah yang dibandingkan cuma 2. Terus bisa mengambil kesimpulan. Gimana prosesnya itu ya? Gimana proses abang tuh bisa mengambil kesimpulan tuh gimana? Dari proses saya mengambil kesimpulan di sini, saya menanyakan 4 poin, yang mana para nasabah menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian yang didapat nasabah di Bank saya dalam mengambil itu kalau di produk tabungan, nasabah mengatakan saya mendapat sistem bagi hasil dari akad mudharabahnya dan hadiah lain juga pada tabungan haji, serta saya mendaftar haji, saya mendapatkan diantar pihak bank, dilayani spesial lah gitu, Pak. Kalau yang talangan tuh beliau mengatakan tidak menyulitkan karena cuma melengkapi persyaratan mudah untuk mengambil produk tersebut. Nah, itu unggul juga. Talangan itu unggul juga. Makanya ini nggak bisa kamu tarik kesimpulan tuh nggak bisa. Karena pertama kamu hanya itu tadi yang kamu coba gali informasinya hanya dari 2 orang nasabah. Gimana ya? Jadi makin rancu hasil kamu ini. Inilah kekeliruan kamu yang keenam nih. Jadi mungkin kalau kamu mau tetap dengan judul ini, kamu buang itu kesimpulan, atau eh, kamu tetap pakai judul ini, tapi ubah teknik pendekatannya. Jadi metode bab 3 itu harus kamu rubah total. Jadi harus pakai analisis komparasi ANOVA. Nah, itu baru bisa ada kesimpulan di situ. Jadi udah nggak pakai teknik wawancara lagi tuh. Sumber datanya sudah pure primer, dengan menggunakan kuesioner. Kamu cari mungkin ada berapa nasabah itu, jadikan populasi. Dari populasi kamu pilih sampel. Nah, baru kamu bisa olah dan simpulannya sudah mendekati kepastian orang pilih produk tabungan atau pilih produk talangan. Nah, itu baru dapat simpulan yang mendekati kebenaran walaupun tidak 100% benar, tapi mendekati. Dibandingkan dengan cara kamu yang seperti ini, yang tiba-tiba ada simpulan dengan membandingkan hanya dari 2 nasabah yang kebetulan nasabahnya nggak tahu apakah kamu pilih atau tidak. Satu tabungan, satu talangan. Ya nggak bisa. Ya hasilnya seri, seharusnya itu seri. Dua-duanya punya keunggulan, makanya dia dipilih oleh nasabah. Misalnya tadi, kalau tabungan unggulnya karena dia pakai akad mudharabah. Kalau akad mudharabah dia akan dapat imbal bagi hasil. Otomatis, otomatis yang disetor tidak akan sampai dengan 25 juta misalnya.
Tapi bisa jadi yang disetor hanya 20 juta. Loh, 5 jutanya dari mana? Dari imbal hasil. Beda dengan talangan haji. Karena dia pakai ijarah mutlakoh, artinya dana jaminan, ya dia nggak akan dapat imbal bagi hasil. Malah dia akan keluar ujroh atau upah. Tapi unggulnya apa? Unggulnya dia bisa dapat porsi haji lebih awal. Nah, dua-duanya punya keunggulan dan punya minusnya masing-masing. Makanya sesuatu yang hal yang ini kan hal yang produk yang beda, karakteristiknya beda, seharusnya bukan kamu pilih pertanyaan atau hasil dari penelitian kamu ini bukan sampai dia unggul atau tidak, tapi alasan kenapa memilih. Nah, sampai pada titik itu saja. Kenapa alasan memilih tabungan haji? Kenapa sampai memilih dana talangan haji? Nah, sampai pada titik itu saja. Karena kenapa? Keduanya ada unggul, ada minusnya masing-masing. Oke, bisa dimengerti, Bang? Ya, Pak. Kamu semester berapa, Bang? Semester 9, Pak. Oh, masih awal. Kalau misalnya nggak lulus pun masih ada waktu. Karena kekeliruan kamu udah 6 dengan saya.